Come on, heroes. Let's praise Jesus together. Woo! I was running wild, feeling left in a chase. I've been up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied. Putting on a smile, I was keeping it fake, but there's no imitating what I found in your grace. All the things I left behind are shadows now I've seen the light. In my head, in my soul, my heart, my all, I know that I know, oh, never, never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. I've got a million reasons why it can't be the same. You got me looking forward, never turning my gaze. Forever, God, it's you and I, together till the end of time. In my head, in my soul, my heart, my all, I know that I know, oh, never, never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. Your love is passion, love is kind. Your love is never hard to find. Forever I am yours and you're mine. Alright, alright, oh. Never, never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing will change it. All I can say is
eyes are open, praise of your glory, for you are raised to life ahead. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. Oh, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand again. Oh, what a powerful name it is, the name. Oh, sing it up, come on. You have no rival, you have no equal, and now and forever, God, you reign. Oh, yours is the glory, and yours is the name above all names. What is the name? What is the name? Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? For you are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, yeah. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? For you are holy, oh, holy are you, Lord God Almighty. Yeah. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, takut, bingung. Ya, beberapa dari sini mungkin ada yang baru lulus SMA dan pengharapannya nggak tercapai. Beberapa keluarga kalian mungkin dipanggil Tuhan, but He still is our true protector. Nah, hari ini kita mau belajar supaya kita menyadari bahwa memang Dia adalah Tuhan yang menjaga kita, and He will never fails you. Dia nggak pernah bisa menggagalkan. Ya, Dia nggak pernah jadi Tuhan yang gagal. Mungkin rencana kita bisa gagal. Ya, mungkin apa yang kalian doakan bisa nggak terjawab.
Tetapi itu nggak menunjukkan bahwa dia Tuhan yang gagal. Yes, dia gagal menjalankan kemauanmu, mungkin. Kemauanmu. Tapi dia nggak pernah gagal menjalankan kemauannya. Dan kemauannya dia lebih dahsyat dari kemauanmu. Mungkin kamu harus putus sama dia. Yang baru putus katakan, aduh. Mungkin kamu harus putus dan kamu berkata bahwa Tuhan kenapa nggak jaga hubunganku? Aku sengaja putusin kamu karena mau jaga masa depanmu. So seringkali teman-teman kita komplain, Tuhan kenapa orang tua saya harus ini? Karena dia tahu orang tuamu dengan sifat-sifatnya yang menjengkelkan itu mungkin cocok untuk menjaga imanmu. So you can grow. Nah masalahnya sekarang kalau kita ngomongin the protector, muncul sebuah pertanyaan. Sebenarnya yang Tuhan jaga itu apa? Nah kalau lihat ini, gambar ini. Coba next slide. Nah, setuju ya? Lucu ya? Ya ini saya. Sebelum kena ya jamu-jamu kehidupan. Oke? Ini sekitar 34-35 tahun lalu. Ya, sebelum mengenal yang namanya dunia, keinginan, sebelum kenal yang namanya mantan, ya kan? Nggak perlu kenal pacar, kenal mantan aja. Loh kok kenapa gitu Kak? Ya karena pacar adalah calon mantan. Pacar calon mantan bagi dunia, pacaran buat putus. Ya, pacaran adalah jalan untuk mengenal sakit hati. Aduh. So, sekarang kita mau belajar ya supaya kita nggak terjebak dalam hal tersebut. Next slide. Ya, ini muncullah ini belasan tahun kemudian. Ya, jadi gue sebelum gondrong pernah ngalamin botak. Ya. Ya ini saya sendiri, ya. Ini bukan kanker paru-paru, ini kanker dompet dan kanker identitas ya. Jadi teman-teman, oke, mungkin kita pernah alami bagaimana sih dari kehidupan yang tadinya anak yang lucu, anak yang mengalami hal-hal yang apa ya? Mungkin kita ngerti cara tertawa, terus tiba-tiba hidup berantakan. Kita gagal, kita bingung, kita stres, ya, bingungnya 2 kali lagi. Next slide. Dan kita panik. Dan masa-masa remaja, aku nggak tahu di sini masih ada teman-teman SMP nggak? Memang anak-anak di SMP mungkin ketika kita puber, memang you are designed to disobey. Mama ngomong A, maunya kamu B, bukan karena kamu anak yang jahat. Ya itulah namanya puberty, itu namanya adolescence, masa keremajaan. Dan dalam masa keremajaan kita tiba-tiba salah bergaul, rusak. Pas rusak kita menghakimi diri sendiri, bilang Tuhan aku nggak layak, Tuhan aku. Dia nggak takut dengan kegagalanmu. Dia bukan Tuhan yang, aduh dia pakai narkoba, aduh tolong malaikat, tolong aku mau konseling sama kalian, ini rencana aku bisa gagal. Enggak. Dia tetap tenang walaupun kamu lagi rusak. Because he is the protector. Dia gak pernah bisa gagal. Gue pernah kemarin lagi depresi, tadi gue udah cerita juga sama Yeri dan teman-teman. Gue marah, ini baru tahun lalu loh. Saya depresi, anxiety, bingung, stres, sampai bilang, gue pengen mati. Bener, gue mau mati. Tapi waktu gue datang sama Tuhan, bahkan dalam kemarahan gue sempet dibilang menghina enggak, tapi marah sama Tuhan. Terus waktu gue datang sama Tuhan, Tuhan gak kayak gini, next time jangan marah-marah kayak gitu ya, aku tegang loh. Please Dit ya, Kak. Dia cuma ngomong gini, dia datang, waktu gue datang sama Tuhan ya, itu gue ngerasain kayak Tuhan datang, dia duduk gini, terus pegang kepala gue, terus dia cuma ngomong gini, I can handle you. Jadi jangan dipikir Tuhan gak bisa handle kemarahan kamu, mau marah sama Tuhan, marahlah, kenapa? Emang dia takut. Mau kecewa sama Tuhan, kecewalah sama Tuhan, asal kecewanya datang sama dia, jangan ngomong di belakang. Karena Tuhan tidak takut dengan kemarahanmu, Tuhan gak takut dengan kebingunganmu. Baca Mazmur, itu semua kemarahan, kebingungan, kekecewaan sama Tuhan. Tapi ngomongnya sama Tuhan, dia bisa handle kemarahanmu. He is a secure God. Jadi jangan dipikir, aduh aku berdosa, aku tadi marah sama Tuhan. No. He is a safe place for you. To be seperti yang teman-teman alami hari ini, dia bisa aman. Nah, kenapa kita gagal, bingung, stres, panik? Sederhana. Coba kita lihat Mazmur 127.
Nyanyian ziarah dari Salomo, jikalau bukan Yahweh yang membangun rumah, jadi kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, boleh? Kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, maka mereka yang membangunnya telah berjerih lelah dengan sia-sia. Jikalau bukan Yahweh yang menjaga kota, maka sang penjaga telah berjaga dengan sia-sia. Terus Alkitab bilang selanjutnya, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, sia-sia kamu kerja sampai malam, karena Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu lagi tidur. Sama, Adam dikasih Hawa waktu lagi tidur. Kalau lu stres minta jodoh, jodoh gak mungkin datang. Yang datang adalah bodoh. Lu harus tenang karena Tuhan mengasihi kita dan Dia kasih kalau kita tenang. Percuma kerja itu jangan pakai stres. Kalau kerja cari duit lu pasti stres. Kalau kerja mau jadi dampak lu gak mungkin stres. Kalau kerja buat terkenal lu pasti stres, insecure. Tapi kalau lu bekerja melayani karena memang mau jadi dampak, yang lu akan alami adalah damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan yang bangun, jadi sia-sia. Jangan menjadi protektor buat keluargamu. Jangan juga coba jaga hati orang lain, tugasmu jaga hatimu. Berusaha jaga hati orang lain, akhirnya kamu suka? Iya suka. Kenapa kamu bilang suka? Nanti kalau bilang gak terkecewa. Ya mereka gak kecewa, lu nya mati. Karena selalu bilang ya karena mau jaga hati orang. Stop menjadi protektor hidup orang lain. Bahkan stop untuk menjadi penjaga buat dirimu. Izinkan Tuhan yang membangun hidupmu, Tuhan membangun karirmu, Tuhan membangun masa depanmu, Tuhan yang membangun identitasmu, Tuhan yang membangun kembali hatimu yang sudah hancur, terluka, berkeping-keping. Izinkan Tuhan yang membangun. Kalau kita yang membangunnya, bukan jadi kuat, jadi keras. Dulu disakitin mantannya orang Manado. Nextnya gue gak mau pacaran sama orang Manado. Kelihatannya kuat, bukan kuat, keras. Gue dididik sama papa gue, dipukulin. Gue mau jadi jagoan pokoknya. Kelihatannya jago, kagak jago. Keras. Karena masa lalunya gak dihadapi. Gak diampuni masa lalunya. Gak diterima masa lalunya. Jadi keras, bukannya kuat. Orang yang paling keras adalah orang yang paling lemah. Tapi orang yang kelihatannya lemah, karena bergantung sama Tuhan, dia yang paling kuat. Dia rela disakiti, dia rela gak dianggap, tapi di hadapan Tuhan dia sadar dia siapa. Why? Karena Tuhan yang membangun hidupnya. Nah ada 5 hal yang hari ini kalian mau bahas secara cepat aja. Bagaimana Tuhan menjaga kita. Yang pertama penyertaan, sama-sama bilang penyertaan. Ya. Ayat Ulangan 31 ayat 6, jadilah kuat dan berani, janganlah takut atau gentar kepada mereka, karena Yahweh Elohimmu dialah yang menyertai engkau, dia tidak akan menggagalkan atau meninggalkan engkau. Dia nggak akan. Masalah gini, kalau saya punya anak, saya memang punya anak sih, saya punya anak 4. Ya, terus saya pengen anak saya yang terbaik, betul nggak? Saya akan tuntun dia pasti ke tempat yang terbaik, pasti. Ya, walaupun anak saya nggak ngerti, tapi saya pasti akan bawa dia ke tempat yang terbaik. Kadang-kadang caranya gimana? Dengan cara nggak main game selama seminggu. Jadi hari ini anak saya walaupun saya lagi di luar kota dan ini hari weekend, dia pasti akan telepon, Dad, aku boleh main game nggak? Kalau gue lagi bete nggak boleh. Besok aja. Dia nurut. Itu jalan, ya itu penyertaan. Bagaimana saya akan menyertai kamu untuk kamu sampai ke masa depanmu. Kadang-kadang kita akan mengalami hal-hal yang gak enak. Tuhan tuh sertai bukan sertai ke gunung aja. Tuhan sertai harus ke lembah. Waktu ke gunung supaya kamu tahu bahwa dia memang baik. Tapi waktu ke lembah supaya kamu tahu dia menyertaimu. Karena kalau Tuhan ada cuman ketika semuanya baik, ya Tuhan baik. Tapi ketika kamu melewati hal-hal sulit, orang tuamu berpisah, orang tuamu bercerai, orang tuamu meninggal, kamu mau masuk kuliah di negeri gak keterima, kamu percaya sama orang kamu disakiti, itu lembah kekelaman. Tapi di situ kamu akan mengetahui Tuhan saya menyertai saya. Ya, itu kenapa raja-raja teman-teman, ya ketika
Elisa berdoa ya. Jadi satu waktu boleh next, mereka lagi diserbu sama Raja Aram kalau nggak salah, sama pasukan. Lalu di situ si Gehazi takut karena semua musuh menyerang dia. Dan dia panik, dia banguninlah si Elisa di situ. Dan Elisa bangun dan dia cuma bilang sama Tuhan, ya Tuhan, aku memohon kepadamu, bukalah matanya supaya ia melihat. Apakah dia tidak melihat? Enggak. Gehazi atau hamba dari Elisa melihat, tapi salah lihat, makanya takut. Kenapa kamu takut? Salah lihat. Emang yang kamu takutin udah terjadi? Belum. Apa bedanya sama iman? Iman bedanya melihat yang benar. Ketika kita melihat masa depan, takut, kamu salah lihat. Kamu melihat masa depanmu, gak ada Tuhan di situ kan? Tapi kalau kamu melihat masa depanku ada Tuhan, yang muncul adalah iman. Makanya ketakutan adalah imagining wrongly. Membayangkan hal-hal yang salah. Tapi iman adalah membayangkan hal-hal yang benar. Nah hari ini teman-teman belajar dari Elisa. Elisa berdoa di mana Gehazi melihat musuh, melihat kekurangan, melihat apa yang gak terjadi, melihat apa yang gak tercapai, melihat kegagalannya, melihat keburukan keluarganya. Semua dilihat yang jelek-jelek, takut jadinya. Lalu Elisa berdoa, Tuhan buka matanya supaya dia bisa melihat Tuhan. Lalu berdoa, waktu dia lihat, ternyata apa? Membuka mata pelayan itu sehingga ia dapat melihat bahwa gunung itu penuh dengan kuda dan kereta perang berapi yang mengelilingi Elisa. Ternyata yang memihak dia lebih banyak daripada yang menyerang dia. Hari ini kenapa kita takut? Karena kita merasa masalah kita lebih banyak daripada Tuhan. Masalah kita lebih besar daripada Tuhan. Kak, tapi masalahnya kenapa rasanya berat? Karena ada hal yang kedua, yang namanya jalan. Tadi penyertaan kan, pertanyaannya Tuhan sertai kemana? Dia sertai ke sebuah jalan. Boleh next slide? Tuhan menjaga kita dengan cara apa? Memberikan kita jalan. Ya, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim itu setia, dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sebaliknya saat pencobaan itu datang, dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Jalan keluar bukan supaya tidak mengalaminya, supaya kamu dapat menanggungnya. Salah kalau kamu berdoa Tuhan jauhkan masalah ini. Gak akan dijawab. Karena yang Tuhan mau adalah dia sertai kamu ke jalan itu. Mungkin kamu akan menderita, tapi di situ kamu akan dapat menanggungnya. Why? Karena Tuhan gak suka kasih kamu jawaban. Dia suka jadiin kamu jawaban. Dia gak suka sekedar kasih kamu mujizat. Dia suka jadiin kamu mujizat. Dia gak sekedar senang berkatin kamu. Dia pengen kamu jadi berkat. Amin. Itu kenapa kadang-kadang Tuhan harus bawa kita ke jalan yang gak enak. Karena dia saking sayangnya sama kamu. Mungkin saya ubah. Saking percayanya sama kamu. Dia pengen kamu yang ada di atas gunung. Jadi terang bersinar. Dia pengen banget. Kalau misalnya lagi main bola ya aku bayangin. Kalau saya sebagai bapak yang baik ya. Kalau anak saya ngegolin. Gol. Yes! Itu anak gua. Bukannya gini. Yes! Itu bukan anak gua ya. Itu gua. Itu gua yang golin. Tuhan kita gak kayak gitu. Tuhan kita senang ketika kita ngegolin. Dia akan tunjukin sama orang-orang. That is my son. That is my daughter. Makanya dia harus kuatin kamu. Dia latih kamu melalui jalan-jalan yang mungkin gak enak. Coba next slide. Ya, kita diperhadapkan dengan jalan. Selalu. Ya, lagi. Kita diperhadapkan dengan jalan. Kita lagi bingung. Pilihannya mau kemana? Mau kanan, mau kiri. Kanan ada life, kiri ada death. Kanan ada kehidupan, kiri ada kematian. Kanan ada kedamaian, kiri kebingungan. Kita harus jalan. Karena yang pertama dia akan menyertai. Tapi kamu harus jalan di situ. Dia akan sertai. Saya suka ada seseorang ngomong gini. He is not the light at the end of the tunnel. He is the light in the tunnel.
Berapa banyak dari kita, Tuhan aku mohon jalan keluar. Tuhan aku pengen jalan keluar buat situasi ini. Dan Tuhan akan bilang, aku sebenarnya gak mau kasih kamu jalan keluar. Aku pengen kasih kamu aku. Karena aku adalah jalan. Sementara kita sibuk cari jalan keluar, Yesus pengen memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah jalan sama aku. Aku bukan terang yang ada di ujung terowongan kayak Tuhan kapannya semua ini berakhir. Mata kita terlalu fokus cari jalan keluar. Lupa untuk berjalan bergandengan sama terang yang ada di dalam diri kita, amin. Dan dia gak mungkin ninggalin kamu. Setidak setia apapun kamu, he will never leave you. Dia gak akan tinggalin kamu. But we need to choose. Kita mau hidup ya kita harus jalan. Ya kita kelihatannya kayak bingung, itu kemana ya? Oh Tuhan adalah kehidupan. Boleh next slide, pas kita masuk belok kanan. Ternyata jalannya adalah salib. Ternyata jalannya adalah bagaimana kita bisa berjalan memikul salibnya Tuhan. Dan ini gak enak. Ini penderitaan, kita harus mengampuni, kita harus percaya, bersyukur. Petrus bilang gini, kalau kamu harus menanggung apa yang kamu tidak tanggung, itu adalah anugerah. Sering kan kita bilang, Tuhan kenapa saya dilahirkan di keluarga ini? Kenapa saya yang dijadikan kambing hitam? Harusnya bersyukur, Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan pilih saya untuk mengalami ini, itu karena Tuhan percaya sama saya, amin. Dia pengen jadikan kamu apa? Jawaban. Dia pengen jadiin kamu berkat. Dia pengen jadiin kamu mujizat bagi banyak orang. Ya, teman-teman kalau lihat next slide. Ini foto saya tahun 2012, saya memang pernah punya mimpi ingin jadi host televisi. Pengen banget. Lalu satu waktu casting di tahun 2019, karena saya orangnya sebenarnya agak-agak malu gitu ya, bicara di depan kamera, saya pakai obat penenang. Karena saya mantan pecandu, jadi saya tahulah trik-triknya. Oh ya udah obat penenang kan legal. Tapi pakai. Kan cara curang. Yang terjadi adalah saya nggak keterima. Ya, dan situ saya belajar. Saya pengen sukses, tapi jalannya pilih jalan saya sendiri. Nggak berhasil. Tapi tahun depan saya sudah fokus melayani, saya fokus kerjakan bagian saya fokus untuk ya ada beberapa anak-anak muda, saya di situ dipercayakan untuk memimpin. Di hari Senin malam hari itu, jam 5:30 sore, saya lagi menuju gereja saya untuk ada leadership meeting. Saya harus ngajar kira-kira ya cuma 15-20 orang lah. Ya. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba ada seseorang telepon saya dan ternyata produsernya Solusi Life. Dia telepon, halo, apa betul ini Pak Radit Tiaulawan? Ya betul Pak, ini dengan siapa? Saya Pak Danang, saya saya adalah program director dari Solusi Life. Saya bingung kan langsung, ini yang tahun lalu gua gagal nih, maybe this is the time. Oh iya, saya pengen banget kamu untuk jadi host kami. Oh makin deg. Oke Pak, syaratnya gimana? Syaratnya kamu datang sekarang untuk casting. Itu jaraknya jauh. Saya di Jakarta, castingnya di Cikarang, kira-kira 3 jam. Dan yang kedua, saya harus ngajar di gereja. Jalan yang kiri enak. Sorry, gue gak bisa ngajar hari ini, boleh gak gantiin? Karena gue ada casting. Gampang, bisa dilakukan. Atau memilih jalan kanan, tanggung jawab. Saya sudah janji berkomitmen untuk mengajar di gereja ini. Dan saya mau berkomitmen apapun yang terjadi. Akhirnya dengan kesedihan, dengan kekesalan saya bilang, Pak mohon maaf saya gak bisa. Karena hari ini saya ada tugas. Kadang-kadang dalam memilih, kita pasti memilih yang kecenderungan milih yang mana? Yang lebih enak. Karena kita ingin menjaga apa? Masa depan. Menjaga karir. Tapi kita lupa, He is the true protector. Kalau kita pilih dia yang akan menjaga. Kalau kamu pilih yang lain, ya kamu yang harus jaga sampai capek. Capek loh, jaga hubungan tanpa Tuhan. Capek, curiga mulu.
posesif mulu karena kamu merasa bahwa kamu memiliki pacarmu. Tapi kalau kita memilih Tuhan, Tuhanlah masa depanku, Tuhan hubunganku, Tuhanlah Tuhan pelayananku, aku akan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, karena Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Otomatis jalannya kamu pilih yang benar walaupun gak enak. Akhirnya saya pilih, saya kecewa sama Tuhan. Saya masuk ke kantor, saya bilang, Tuhan, dulu saya casting curang, saya tahu saya gagal karena saya nggak jujur. Tapi sekarang Tuhan, tawaran saya dipilih loh. Saya sendiri dipilih. Dia pakai ngomong gini, aduh Pak sayang apa ya, karena cuma Bapak yang dipilih, yang lainnya harus casting sendiri, daftar di Facebook. Menggiurkan gak? Menggiurkan. Tapi sekali lagi teman-teman, if you choose God, your bright future will choose you. Kalau kamu pilih Tuhan, masa depan yang indah akan memilih kamu. Kalau kamu pilih Tuhan, kebaikan, kebajikan akan mengejar kamu. Kalau kamu pilih yang selain Tuhan, kamu yang harus mengejar berkat, kamu yang harus mengejar masa depan, mungkin kamu dapetin, tetapi capek, keluarga ribut, potong sana potong sini, gak ada damai sejahtera, punya uang tapi penuh ketakutan, punya pacar penuh rasa gak secure, karena kita yang bekerja, kita yang menjaga. Tapi kalau kita pilih Tuhan, Tuhan yang akan jaga. Siapa yang bisa lawan kalau Tuhan di pihakmu? Amin. Orang tua yang gak setuju sama hubunganmu tiba-tiba bisa setuju ketika kamu pilih Tuhan. Haleluya. Ya inilah dilema ya. Makanya sebelum pacaran, ngedate dulu sama orang tuanya. Jangan udah pacaran baru minta izin. Ya, He is the true protector. Dan puji Tuhan, waktu lagi marah, lagi kesel, tiba-tiba orang yang sama telepon Kak Radit. Halo Pak, Pak Danang, kenapa lagi Pak? Iya, setelah kami bicarakan, kami yang akan pergi ke kantor kamu, Dit. Yang artis siapa ya? Saya bukan artis. Saya juga belum khotbah kemana-mana. Nggak, nobody. Dia datang dari Cikarang 3 jam, makan tuh macet. Pak. Akhirnya jam 10 dia datang. Waktu casting jelek banget, jangan bilang bagus, jelek. Baca skrip, cut. Jangan pakai shalom ya, pakai live verse. Oh, oke. Ya, live verse, shalom sama aja, cut. Jelek. Sejam, enggak. 45 menit lah, saya casting keringet dingin. Terus selesai casting saya cuma bilang, Pak saya minta maaf banget, saya gugup. Oke gak apa-apa Dit, nanti saya kabarin. Itu Senin saya casting. Rabu ditelepon, Dit besok syuting ya. Saya kepilih. Tuhan kasih kebutaan bagi mereka, puji Tuhan. Dan akhirnya saya casting bersama dengan ini. Tahu ini siapa? Imelda Francisca, putri Indonesia yang sangat pintar, saya di drop out. Si bodoh dan si pintar jadi. Dan yang main host siapa? Saya. Jadi waktu casting, kurang ajarnya, ini ada 2 program. Satu program Urban Life, which is itu ngomongin anak muda, ngomongin tentang narkoba. Itu kan keahlian saya. Tapi saya dipilih untuk ngomongin pemerintahan. Bareng Imelda Francisca, gue kelihatan begonya di situ. Akhirnya waktu lagi baca skrip, ngomong sama ahlinya kan, sama narasumber. Pak, oke, gini ya. Mel, lu pokoknya ngomong, nanti gue ngikutin. Padahal gue main host. Jadi akhirnya ketika kita lagi, oke. Ya, 3, 2, 1, action. Udah, habis gitu Imelda ngomong. Oke, jadi seperti kita tahu, situasi kebanjiran ini memang luar biasa mengganggu. Bla 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 bla. Saya kan main host. Ya, seperti apa yang tadi email katakan, saya setuju sekali. Memang kita harus menyadari bahwa hal ini tidak baik. Saya cuma menang licik aja. Asli, jelek banget. Tapi dari setengah jam program, ada 1 menit. Yang dimana saya boleh bicara bebas. Yang namanya short sermon. Jadi setelah 29 menit kebodohan, ada waktu untuk saya bicara.
Oke, setelah kesaksian, saya cuma dengerin ada lagu, terus si sutradara bilang 3, 2, 1, action. Saya buka mata, saya ngomong. Tahu nggak? Di balik semua kebodohan itu, waktu saya lagi ngomong itu kameramen nangis, email sampai pas selesai amin, why am I crying? Gua nggak sebodoh itu kan, saya bilang. Aduh, saya nggak pernah lupain masa-masa itu. Dan saya dipanggil sama eksekutif produser yang punya duit. Saya pikir saya bakal dipecat. Karena waktu syuting, cut terus selalu bikin salah. Grogi, ngomong kecepetan, gak kayak sekarang, ngomong kayak begini, tadinya parah banget. Saya dipanggil, saya masuk ke ruangan, buka pintu, udah nunduk kayak anak babi. Oke Pak, duduk Dit. Ya. Sebelum dia ngomong saya bilang, Pak mohon maaf ya saya tadi grogi banget. Shh, it's okay. Dia kasih lihat banyak host, video-video. Dia ngomong gini, kamu tahu Dit, saya udah temukan banyak sekali host yang jago ngomong. Tahu kapan berhenti, intonasinya bagus. Aku lihat kamu tadi tegang banget. Tapi kenapa aku mau kamu stay di sini? Aku lihat hati kamu. Perusahaan mana yang lihat hati? Kalau kamu siap bodoh di depan manusia, Tuhan akan angkat kamu. As long as you choose God. Akhirnya Tuhan proses sampai aku sekitar 5-6 tahun, 7 tahun di sana. Sampai sekarang bisa ngomong depan kamera. Ternyata itu cuma proses supaya aku bisa jadi influencer hari ini. Kalau nggak ada masa-masa aku jadi bodoh itu, hari ini aku nggak ada di media. Ada tempat-tempat di mana memang kamu harus terlihat bodoh. Karena dia lagi persiapin kamu untuk dipakai Tuhan di masa depan. Amin. Oke, kita cepat aja yuk. Nah, udah habis waktu aku. Ya. Makanya ada tantangan, next slide. Ya, ada tantangan. Ya, lihat coba selanjutnya. Ya, meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, tetapi Elohim telah merencanakan untuk mendatangkan kebaikan. Aku kelihatannya jadi bodoh, tapi Tuhan merancangkan untuk kebaikan. Coba next slide. Nah, teman-teman lihat Yusuf, ini yang ngomong Yusuf. Dibenci, dijual, jadi budak, Potifar, istri Potifar, difitnah, penjara, juru minum. Tetapi kalau nggak ada itu, dia nggak bisa jadi perdana menteri. Di manakah kuncinya ketika di penjara? Dia kasih tahu mimpi. Sehingga ketika juru minum itu diterjemahin mimpinya, dia keluar ketemu Firaun bilang, dalam penjara ada tuh. Jadi kadang-kadang ketika kamu difitnah atas bukan apa yang kamu buat, ada rencana Tuhan di situ. Supaya dengan prosesnya kamu ketemu dengan orang-orang yang bisa mengangkat kamu ke atas. Coba kalau Yusuf kecewa sama Potifar. Dia cabut dari rumah, bikin second account. Ini Potifar memang bukan wanita yang didambakan. Dia gak bikin second account. Dia ikut sampai di penjara. Tapi dari penjara dia jadi dampak. Tantangan. Next slide. Teman-teman sudah dengar ceritanya dari anak saya keempat, Ziona. Lahir dengan penyakit langka. Tapi end up-nya saya di kantor staf presiden membicarakan bagaimana bisa memberkati anak-anak penyakit langka di Indonesia. Kadang-kadang Tuhan percayakan satu berkat yang bungkusannya jelek. Ternyata ketika kamu buka, ada masa depanmu di situ. Tugas kamu cuma sabar buka. Buka sambil TikTok. Amin. Yerika. Terakhir, makanya kenapa dia sertai kita ke jalan yang gak enak dalam penuh tantangan supaya muncul pengertian. Dan akhirnya kita bisa bilang, coba ayat terakhir yuk, Roma 8:28. Kita tahu, dalam terjemahan lain dibilang gini, kita tahu sekarang. Artinya dulu gak tahu. Setelah ngelewatin proses gak enak, kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin teman-teman. So kalau hari ini kamu lagi terlihat bodoh, it's okay. It's okay. Yang penting pede.
Gak apa-apa, kamu lagi dianggap bodoh, lagi dihina, disalah mengerti terus, it's okay. He is the true protector. Kadang-kadang kita kehilangan supaya kita gak terhilang. Kadang-kadang kita disakiti supaya kita ngalamin kesembuhan. Kadang-kadang kita dihianati supaya bisa mengalami cintanya Tuhan. Kadang-kadang harus kekurangan supaya mengalami penyediaan Tuhan. It's all because He wants you to see Him person by person. Dia pengen kamu ketemu Tuhan. Aku berdoa supaya teman-teman Heroes dikuatin hari ini. Sadar banget sejelek-jeleknya kamu hari ini. Di mata Tuhan kamu gak jelek. Di mata mantan kamu mungkin. Bahkan di mata orang tuamu mungkin. Tapi kasihi mereka. Cintai mereka. Karena masa depanmu aman dalam Tuhan. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat teman-teman Heroes. Aku percaya, yes. Kadang-kadang kami mengalami kekalahan, kegagalan, situasi yang gak enak. Karena Tuhan sedang bentuk kami untuk menjadi heroes for our generation. Menjadi pahlawan untuk generasi kami. Terima kasih untuk setiap proses yang gak enak, yang kami gak mengerti. Setiap proses yang kami gak suka. Karena kami tahu Tuhan sedang menyertai kepada sebuah jalan dengan penuh tantangan. Supaya kami bisa mendapatkan pengertian. Dan semua karena Tuhan pengen kami jadi garam dan terang. Kami bisa diangkat Tuhan. Dan bisa menceritakan bahwa Tuhan baik. Tuhan, terima kasih buat situasi pandemik ini. Walaupun kami percaya bukan Tuhan sumber penyakit. Tuhan adalah sumber kesembuhan. Tapi kenapa Tuhan seperti mengizinkan semua ini terjadi? Karena Tuhan tahu bahwa apa yang terjadi gak pernah ada di luar kontrol Tuhan. Iblis bisa bikin sesuatu, tapi Tuhan gak takut karena Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada semua ini. Mau konspirasi kah? Mau ini ada manusia mencoba membuat sesuatu? Mau iblis bekerja? They will fail. Mereka akan gagal. Mazmur 27 bilang musuh menyerang tapi mereka tergelincir. Aku berdoa supaya kami semua dikuatkan hari ini. Kami memegang teguh, kami bisa berjalan menyadari kehadiran Tuhan dan berjalan dalam jalannya Tuhan dalam setiap tantangan dan mendapatkan sebuah pengertian bahwa saya tahu sekarang God is good all the time. God is with me. I will not be scared. Biar mata kami memandang terus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus semua yang siap jadi berkat sama-sama katakan amin. God bless you guys. Kembali Heroes, kita akhiri dengan sukacita. Katakan haleluya. Woo! Say it together.
Terima kasih saudara sudah menyaksikan ibadah Heroes secara online. Biarlah bukan hanya sekedar menyaksikan firman Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, biarlah menjadi gaya hidup kita bersama-sama dan menjadi kekuatan kita orang-orang muda. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mengakhiri ibadah Heroes kita sama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, lewat ibadah online pada saat ini Tuhan, biarlah anak-anak muda semua dikuatkan, biarlah iman kami tetap teguh, percaya Tuhan. Kami tidak mengikuti arus dunia, tetapi kami senantiasa Tuhan belajar untuk fokus memandang kepada Yesus Kristus saja Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi mimpi, cita-cita kami percaya Tuhan, Engkau ada di pihak kami, Engkau menjadi pembela atas setiap kami semua Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah Heroes. Kami ingin menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, dalam kasih anugerah Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus, memberkati, menyertai, melindungi kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, Amin.